Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Mahyu dan Marta Dilagusnya akan mempresentasikan dengan materi pengertian masalah, data dan sumber data dalam penelitian kualitatif yang akan disampaikan poin A oleh Marta Dilagusni. Poin A yaitu pengertian masalah dan cara melihat dalam penelitian kualitatif. Nah, pengertian masalah itu apa? Menurut Sugiono, masalah itu diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan. Masalah-masalah dapat diketahui apabila terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, antara apa yang direncanakan dengan kenyataan, adanya pengaduan dan kompetisi. Sedangkan menurut Yatim, masalah itu ialah kesenjangan antara apa yang seharusnya atau harapan dan apa yang ada dalam kenyataan sekarang. Masalah itu juga dapat diperoleh dari kehidupan sehari-hari karena menjumpai hal-hal yang aneh atau didorong oleh keinginan untuk meningkatkan hasil kerja apa saja. Nah, sedangkan menurut Sadarmayanti dan Hidayat mengatakan bahwa masalah itu ialah peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa masalah adalah rangkaian peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang menimbulkan pertanyaan pada manusia serta otomatis membutuhkan upaya untuk mencari suatu jawaban atas masalah yang dihadapinya tersebut. Masalah adalah titik tolak terpenting dalam melakukan sebuah penelitian, karena tanpa adanya masalah, maka penelitian tidak akan terjadi ataupun berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, langkah pertama yang mesti dilakukan dalam rangka mengadakan sebuah penelitian adalah mencari atau memilih sebuah masalah untuk meneliti atau untuk diteliti. Nah, jadi masalah penelitian itu merupakan suatu pondasi dalam melakukan suatu penelitian. Jadi singkatnya itu masalah penelitian adalah adanya kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, teori dengan praktek yang seharusnya terjadi. Menurut Ari Kunto, masalah itu merupakan bagian dari kebutuhan seseorang untuk dipecahkan. Penyebab orang ini mengadakan penelitian adalah karena ia mendapatkan jawaban dari masalah yang ia hadapi itu. Nah, yang kedua yaitu cara melihat masalah dalam penelitian kualitatif. Dengan adanya masalah, penelitian merupakan langkah pertama dan merupakan langkah paling penting pada setiap penelitian. Oleh karena itu, masalah penelitian sebagai dasar pada setiap penelitian itu. Perumusan masalah merupakan input dari sebuah penelitian dan merupakan output terhadap kualitas isi laporan penelitian. Nah, masalah penelitian biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Menurut Soyodi, penelitian kualitatif menuntut perencanaan yang matang untuk menentukan tempat, partisipasi, dan memulai pengumpulan data. Rencana ini bersifat emergens atau berubah dan berkembang sesuai dengan perubahan dalam temuan di lapangan. Desain yang merubah untuk emergen tersebut bersifat sirkular karena penentuan sampel yang bersifat purposif, pengumpulan data dan analisis data dilakukan secara simultan dan merupakan langkah yang bersifat interaktif, bukan terpisah-pisah. Nah, hal itu disebabkan karena dimulai dengan melakukan identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah itu dapat dilihat atau dapat ditentukan melalui yang pertama, bacaan yang berisi laporan hasil penelitian, yang kedua, diskusi, yang ketiga, pernyataan pemegang otoritas, yang keempat, pengamatan sepintas, yang kelima, pengalaman pribadi, yang keenam, perasaan intuitis. Nah, selain itu juga menurut Bungin mengungkapkan bahwa ada 5 kriteria lain untuk menentukan penelitian kualitatif ini. Yang pertama yaitu interesting, yang kedua yaitu aktual, yang keempat adalah monumental, yang kelima spektakular, yang keenam fokus pada tema. Baik, selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Mahyu.
Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu data dan sumber data. Yang pertama yaitu data. Data adalah bukti yang ditemukan dari hasil penelitian yang dapat dijadikan dasar atau kajian atau pendapat. Secara teknis, data lebih berkaitan dengan pengumpulannya secara empiris. Dengan demikian, data merupakan satuan terkecil yang diwujudkan dalam bentuk simbol, angka, atau simbol huruf, ataupun simbol gambar yang menggambarkan nilai suatu variabel. Dengan kondisi data di lapangan. Jenis-jenis data. Jenis data ada dua macam, yaitu yang pertama data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data atau informasi yang didapatkan dalam bentuk angka. Yang kedua itu data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata-kata atau verbal. Cara memperoleh data kualitatif dapat dilakukan melalui wawancara. Yang kedua itu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data atau cara untuk melakukan pengumpulan data melalui 3 tahap, yaitu tahap yang pertama dengan melakukan observasi, dan tahap yang kedua memberikan pertanyaan yang dapat menambah informasi bagi peneliti dengan melakukan wawancara. Dan yang ketiga, setelah itu mengumpulkan data dari sebagian bukti transaksi atau dapat disebut dengan istilah mode dokumentasi. Yang C, metode analisis data. Metode analisis data adalah salah satu komponen penting dalam proses menganalisis data. Dan yang kedua itu sumber data. Sumber data adalah pengumpulan atau peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan sekunder. Yang data primer itu adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, tidak melalui perantara, baik individu maupun kelompok. Dari data sekunder ialah merupakan sumber data suatu penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara ataupun diperoleh atau dicatat oleh pihak lain. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.